Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vini Octavia, NIM 190340093. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu bentuk dari bisnis plan dan keterkaitannya dengan all shop yang sudah saya tekuni selama ini. Perlu teman-teman ketahui contoh produk dari all shop saya seperti ini, yaitu hijab Bella Square yang dapat teman-teman lihat di IG saya, yaitu Pinot Shop. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana itu bisnis plan saya sebelum saya mendirikan all shop saya sendiri. Berikut penjelasannya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bentuk dari bisnis plan melalui PPT yang saya bikin. Di cover pertama yaitu ada nama saya Vini Octavia dengan NIM 190340093, jurusan Fisika dan Kependidikan, sesi Jumat dengan dosen Bu Anur Fitria Hayati, kode seksi 291. Di slide kedua yaitu membuat presentasi bisnis plan. Dan poin-poin dari bisnis plan yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu pengertian dari bisnis plan, tujuan dan fungsi bisnis plan, prinsip dari bisnis plan, dan kinerja dari bisnis plan saya, serta kesimpulannya. Yang pertama yaitu pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Walaupun bisnis beragam dalam aspek produk atau jasa yang diberikan, setiap rencana bisnis punya beberapa elemen. Elemen pokok tersebut antara lain yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Yang kedua yaitu produk atau barang dan jasa. Yang ketiga yaitu analisis pasar dan rencana pemasaran. Yang keempat yaitu rencana produksi, dan terakhir yaitu analisis keuangan. Jadi bisa disimpulkan, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seseorang wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai suatu usaha dalam bentuk perencanaan terpadu meliputi pemasaran, permodalan, produksi, dan sumber daya manusia. Kemudian yaitu tujuan dan fungsi bisnis plan. Yang pertama, sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Bisnis plan dapat menjadi panduan bagi wirausaha dalam mengoperasikan usahanya. Yang kedua yaitu sebagai bahan penelitian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. Yang ketiga yaitu sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. Hal ini untuk memantapkan langkah selanjutnya berdasarkan pengalaman dan kesalahan-kesalahan yang mungkin telah terjadi pada bisnis di masa lalu. Kemudian sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. Rancangan usaha yang baik dapat memberikan keyakinan pada pihak calon penanam modal, kreditor atau investor untuk menanamkan modal kepada wirausaha. Yang terakhir yaitu sebagai dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang telah diuraikan, juga untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan sendiri tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Prinsip dari bisnis plan itu, yang pertama yaitu perencanaan usaha dapat diterima semua pihak. Kemudian perencanaan usaha bersifat fleksibel dan realistis. Ketiga, perencanaan usaha mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Perencanaan usaha merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana kinerja saya dari bisnis online yang akan saya lakukan terkait dengan bisnis plan ini. Dalam bisnis online saya ini, saya akan menciptakan dan menjual berbagai produk seperti produk kosmetik, fashion, dan kesehatan, serta elektronik. Setiap produk akan saya rancang sedemikian rupa dengan bentuk yang semenarik mungkin, dan bisnis online saya ini akan berjalan lancar. Dan produk ini akan saya dapatkan di berbagai supplier atau perusahaan yang akan saya beli dan saya jual ke konsumen saya. Di saat itu juga saya akan membuat sebuah kesepakatan jika barang ini rusak akan diganti, atau jika si pembeli tidak mau rugi, kami juga akan mengembalikan uangnya dengan menukar barang yang rusak tadi agar kekecewaan tidak ada pada si pembeli. Dan untuk penjualannya akan saya lakukan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Saya akan memanfaatkan media ini dan akan memperbarui picture dari produk saya agar menarik dan dapat juga dibeli oleh konsumen yang banyak. Dengan itu, saya akan memperbaharui juga produk-produk saya sesuai dengan permintaan pasar, dan saya akan melakukan promosi dalam setiap waktu dan melakukan giveaway atau giveaway, beli 2 gratis 1 dalam 1 kali sebulan supaya konsumen saya makin bertambah. Dan kesimpulannya dari penjelasan yang saya berikan yaitu dalam hal ini bisnis plan sangat diperlukan apalagi melihat teknologi dan industri di zaman sekarang. Business plan ini sangat membantu kita dalam kinerja dalam mempersiapkan usaha kita. Contohnya seperti
saya yang menjalankan bisnis online. Karena bisnis plan disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Baiklah teman-teman, sekian dari video presentasi saya yang menjelaskan tentang bisnis plan dan keterkaitannya dengan perencanaan saya untuk kedepannya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa perencanaan itu sudah saya lakukan sebelumnya dan sudah saya tekuni dari tahun 2019 dengan membuka all shop di IG. Teman-teman bisa melihat all shop saya, yaitu Peanut Shop, akan saya bikin di tulisannya di bawah ini. Teman-teman bisa follow, share, atau mengkritiknya. Saya harap penjelasan saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.